Ilmu nggak punya, sedekah dengan pikiran. Pikiran nggak punya, sedekah dengan tenaga. Tenaga nggak punya atau semuanya nggak punya, minimalnya sedekah dengan senyum. Sedekah dengan senyum. Ibu-ibu pengen sedekah tidak punya duit, pagi-pagi di depan pintu senyum. Ya, insya Allah tetangga akan berkata, ini orang udah lama atau belum? Kalau memang kita dermawan, insya Allah jadi orang kaya. Saya teringat ketika Rasulullah itu memanggil Sayyidina Ali. Kata Rasul, Ali sini, masuk yuk ke rumah. Kemudian ketika itu Rasulullah berkata, wahai Ali, hari ini aku akan memberikan wasiat kepada engkau. Ini aku akan memberikan wasiat kepada engkau. Kalau seandainya engkau berpegang pada wasiat ini, maka engkau akan hidup mulia dan engkau akan mati syahid. Tentunya juga ini adalah merupakan nasihat kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali? Kata Rasulullah, ya Ali, wahai Ali, as-sahiyyu qaribun min Allah, qaribun min rahmatihi, ba'idun min adabihi. Ibu-ibu tahu artinya? Tahu artinya? Bisa bahasa Arab? Kalah dengan anak-anak di Mekah umur 4 tahun pinter-pinter ngomong Arab. Ya, gua yang bilang mana ya? Bapak gua yang bilang mana? Itu gambaran orang pelit. Maka kata Allah, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dengan dekat dengan rahmat Allah, jauh dari adanya lewat peringatan Isra wal Mi'raj ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba-hambanya yang dermawan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu, ketika Allah ciptakan surga, pengen masuk surga? Ini nanti insya Allah kita akan masuk kepada bulan suci Ramadan, ya kan? Insya Allah kita akan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Kata Rasul, ada 4 hal yang mesti banyak kita lakukan ketika kita masuk pada bulan suci Ramadan. 2 hal kalau kau lakukan, itu akan mengundang rahmat Allah. Dan 2 hal kalau kau lakukan, engkau pasti butuh. 2 hal yang kalau kita lakukan nanti di bulan suci Ramadan, itu akan mengundang rahmat Allah. Yang pertama adalah fasyahadatu alla ilaha illallah, berbanyak baca kalimat thayyibah. Kemudian yang kedua, wa tastaghfirunahu, berbanyak beristighfar kepada Allah. Kemudian yang kedua dari 4 tadi, yang kalau kita lakukan kita akan mendapatkan yang kita butuhkan nanti. Yang pertama kata Nabi, ya, minta surga Allah. Kemudian yang kedua, mohon kepada Allah agar Allah jauhkan kita dari azab api neraka. Makanya doanya yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar, terusin, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa yang sering kita baca pada bulan suci Ramadan. Tapi doa ini bukan hanya pada bulan suci Ramadan saja. Di luar bulan suci Ramadan pun harus banyak kita baca. Bu, ikhlas nggak datangnya dengan bulan suci Ramadan? Ikhlas nggak? Insya Allah semuanya ikhlas. Puasanya ikhlas, tarawihnya ikhlas. Saking ikhlas tarawihnya yang kita baca surat Al-Ikhlas. Saking ikhlasnya ya. Maka tadi yang keberapa? Yang keempat, perbanyak sedekah. Terakhir Ibu, kalau ada pengamen datang ke rumah kita, kita nyanyi ke tukang ngamen, jreng gonjreng gonjreng, andai ku tahu
Kapan tiba ajalku, bukan memohon, Tuhan tolong panjangkan umurku. Aku takut. Enak gak suaranya? Alhamdulillah pernah juara karaoke. Tinggal RT pesertanya 7, yang 6 sakit. Kalau yang 1 mah gampang. Ya. Nah ketika kita ya Rabbal kedatangan tukang hamil begitu, mari sama-sama kita berzikir mengingat menyebut asma Allah. Mohon yang ada di emper jalan, maaf yang ada di jalan, mohon untuk maju ke depan. Isi sok yang masih kosong. Maaf panitia kalau bisa ini dipadamkan. Bapak-bapak yang ada di samping mohon untuk maju. Para guru, para kiai yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita berzikir mengingat asma Allah. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutup mata kepala, buka mata hati, luruskan niat semata-mata hanyalah untuk mencari keridhaan Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi wa aqti mahabbataka wa ma'rifataka. Ya Allah, ya Rabbana, hanya Engkau yang kami tuju. Ridho-Mu lah yang kami cari-cari dalam hidup ini. Berikanlah ma'rifat-Mu, ilmu dan hikmah-Mu kepada kami. Tidak ada kata-kata yang keluar dari lisan ini kecuali kalimat zikir yang menghantarkan kita untuk senantiasa ingat kepada Allah Jalla Jalla. Tundukkan kepala. Ya Allah, ya Rabbana, dalam tatapan-Mu ini ya Allah, di rumah-Mu ini ya Allah, di taman dari taman-taman surga-Mu ini ya Allah, hamba mohon padamu, bukakan mata hati kami dari belenggu hawa nafsu, bukakan mata hati kami dari cinta dunia yang berlebihan, bukakan mata hati kami dari tabiat buruk yang diperturutkan. Sadarkan pada diri ini ya Allah, cepat atau lambat kami pasti akan berjumpa dan bertemu denganmu lewat sebuah pintu kematian. Karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Detik-detik sakaratul maut adalah sesuatu yang pasti. Kita semua akan terbujur kaku adalah sesuatu yang pasti. Para guru, para kiai, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah, bayangkan kalau seandainya kita sudah dipisahkan jasad dan ruh kita oleh malaikat Israil, kemudian kita akan terbujur kaku. Bayangkan kalau seandainya tetangga datang melihat, menjenguk, kemudian jasad itu akan dimandikan. Bayangkan kalau seandainya yang dimandikan itu adalah jasad kita. Ayah kita ikut memandikan, suami istri kita ikut memandikan. Selesai dimandikan, jasad itu akan dibungkus dengan kain putih. Jasad itu akan dikafani, dibungkus dengan kain putih. Bayangkan kalau seandainya yang dibungkus dengan kain putih itu adalah jasad kita. Kemudian mayat itu, jenazah itu akan disolatkan. Bayangkan kalau seandainya yang disolatkan itu adalah mayat kita. Selesai disolatkan, dimasukkan ke dalam kurung batang, kemudian digotong, diusung kita menuju kuburan.